Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut kepada satu bencana yang tidak akan menimpa orang zalim saja di tengah kalian. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kalau turun adab, kalau turun bencana, tidak hanya menimpa orang zalim saja, tetapi niscaya akan turun dengan merata. Yang zalim terkena, yang tidak zalim juga terkena, yang berbuat maksiat terkena, yang tidak berbuat maksiat terkena, yang berbuat dosa, kebid'ahan, kesesatan, dan yang tidak juga terkena. Yang berbuat dengan perbuatan syirik-syirik akan terkena, yang masih berpegang dengan tauhid juga terkena. Tayyib, dipertanyakan, bagaimana kalau yang mereka yang munkar, melakukan kesyirikan dan kebid'ahan, kemaksiatan, layak mereka diadab. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak melakukan dosa-dosa tersebut? Dijawab, karena mereka la yatanahawna an munkarin fa'aluh, karena mereka tidak saling menegur, tidak membantah, tidak mengingatkan, tidak melarang. Ikhwani fiddin a'azakumullah, betapa syiriknya musyrikin jahiliyah, betapa zalimnya mereka di zaman jahiliyah. Bahkan mereka berani menantang Allah, seperti ucapan Abu Jahal yang menyatakan, Allahumma in kana hadha haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi'adzabin alim. Na'udzubillah, ucapan kufur yang sangat, yang menyatakan kepada Allah, ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Nabi ini hak, hujani kami dengan batu atau turunkan pada kami azab. Tapi kok gak turun azab? Padahal menantang-nantang dengan kurang ajar. Mengapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sama, surat Al-Anfal, menyatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidak mungkin Allah mengadab mereka dalam keadaan engkau, wahai Rasul, ada di tengah-tengah mereka. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Bagaimana Allah akan mengadab mereka padahal di tengah-tengah mereka masih ada umat yang yastaghfirun, yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'azakumullah, berarti yang mencegah turunnya adab adalah ada seorang yang mengingkari kemunkaran mereka, mendakwahi mereka, menegur mereka, meluruskan mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saja tidak ada, akan Allah turunkan adab. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan kepada nabinya, fa asri bi ahlik, hendaklah engkau berjalan sebelum subuh keluar dari negeri ini. Ini kata Allah akan mengadab mereka. Ikhwan fillah azakumullah, sebagaimana kaum Lut setelah pergi Nabi dan keluarganya, illa imra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya yang ternyata terbawa dengan kaum LGBT, maka Allah angkat negeri mereka dan Allah balikkan, faja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang atas jadi yang bawah. Azab yang sangat mengerikan, diangkat tinggi sampai diriwayatkan kokok ayamnya dan gonggongan anjingnya terdengar di langit sana, saking tingginya. Kemudian dihempaskan dalam keadaan terbalik, dan bekasnya masih ada sekarang, yaitu menjadi lautan yang lautannya tidak barokah sampai hari ini. Laut mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak ada ikan, tidak ada udang, tidak ada apapun kehidupan padanya. Azab yang belum berakhir sampai hari ini, masih terlihat bekas azab. Bagaimana lautan tidak menghasilkan apapun. Ikhwani fiddina azakumullah, afala tatadakkarun, tidakkah kalian mau mengambil pelajaran? Afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berfikir, apakah umat ini akan membiarkan mereka mendakwahkan kebatilan-kebatilan, kemudian kita diam? Yang memiliki kemampuan, mereka yang memiliki jabatan,
mereka yang memiliki kedudukan, kemudian diam, mereka lebih terancam dengan ancaman-ancaman yang besar. Dan kita khawatir kalau sampai umat ini tidak saling menegur, tidak saling mengingatkan, dan biarkan mereka seakan-akan itu adalah hak asasi manusia, maka tidak salah kalau kemudian Allah menimpakan azab pada negeri ini. Dan Allah tetap maha adil kalau Allah menimpakan azab yang merata, yang melakukan dan yang tidak melakukan. Yang tidak melakukan kesalahan mereka adalah diam dari kemunkaran, membiarkan sejenis kaum Lut, kaum LGBT berbicara, mendakwahkan, dalam keadaan yang lain diam dan menyatakan itu hak mereka. Biarkan saja. Bukan masalah hak mereka, kalau turun azab kita akan terkena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada satu azab yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian. Dan ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia, ada yang lebih buruk, lebih busuk, lebih jelek daripada LGBT, yaitu kebid'ahan dan kesesatan. Karena ini maksiat, yang ini dhalalah. Dan Nabi menyatakan dengan kalimat, sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats, ajaran baru ditambah-tambahkan dalam agama. Mengapa lebih jelek? Karena mereka berbicara atas nama Allah dengan kedustaan. Ini agama Allah, ini disuruh oleh Allah, ini padahal nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Sunnah, nggak ada dalam ucapan para sahabat. Maka ikhwan fillah azakumullah, berarti dia berdusta atas nama Allah. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Siapa yang lebih zalim daripada yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang mengajarkan ajaran tersebut selain Allah? Apakah ada Tuhan lain yang mengajarkan ajaran tersebut? Ini khonibna'azakullah menunjukkan jeleknya kesesatan dan kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan agama. Maka ini lebih-lebih lagi kita perlu mengingatkan kaum muslimin, karena kita sayang pada mereka. Kata kita cinta pada mereka agar mereka selamat dari kesesatan, maka wajib bagi para da'i khususnya, bagi para ahlul ilmi, bagi para ulama, dan bagi mereka yang tahu kemunkaran tersebut untuk berbicara. Jangan seperti Bani Israel yang mereka dalam keadaan la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kalau kita menegakkan prinsip ini, maka kitalah yang dimaksud oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita tidak menegakkan prinsip ini, jangan GR bangga diri menyatakan saya umat yang terbaik. Karena Allah melanjutkan kalimat itu dengan kalimat seterusnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dengan kalimat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik karena kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka Allah Subhanahu wa taala semoga membimbing kita untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai amar ma'ruf nahi munkar dikubur hanya karena alasan perdamaian-perdamaian. Jangan sampai kita diam hanya karena alasan persatuan. Sungguh nasihat menasehati adalah mempersatukan umat. Hendaklah mereka saling menasehati. Tawasi bil haqqi, tawasi bil sabr, tawasi bil marhamah. Nasallahu ta'ala yahdina wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana mal abrar. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika وغضبك وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.